Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan dan posisi virtual, tapi tidak akan mengurangi kenikmatan kita dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan seluruh umat manusia yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Kepala SMA Islam An-Nizam Medan, Bapak Yudhistira Alfandi MSI. Yang saya hormati Bapak Rian Dwi Gustrianda, ya selaku Wakil Kepala Teknik Panas Bumi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu SMA Islam An-Nizam yang ikut bergabung dalam studi tour virtual ini. Yang saya hormati seluruh jajaran dari PT Pertamina Geothermal Energi Area Sibaya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak ibu yang ibu sayangi, dari kelas 10 MIA, 10 IIS, 11 MIA, 11 IIS, 12 MIA, 12 IIS yang hari ini ikut dalam studi tour virtual di PT Pertamina Geothermal Energi Area Sibaya. Saudara-saudara yang saya sayangi, bumi semakin tua, jumlah penduduk semakin banyak, kebutuhan manusia yang tidak terbatas juga semakin banyak. Namun di sisi lain, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia makin lama makin habis. Listrik merupakan salah satu kebutuhan primernya manusia. Untuk itu manusia selalu berusaha mencari alternatif sumber energi. Kita mengenal ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, dan hari ini kita akan membahas pembangkit listrik dari panas bumi. Saudara pemateri kita yang pertama, saya sedikit perkenalkan, ada Bapak Rian Dwi Gustrianda selaku Wakil Ketua Teknik Panas Bumi. Berhadir juga dari guru kita ada Ibu Irma Imama SPD selaku guru fisika dari SMA Islam An-Nizam Medan. Ada juga Bapak Nur Sabdi SPD, guru geografi SMA Islam An-Nizam Medan. Dan yang terakhir ada Bapak Ibu Zubaida SPD selaku guru kimia SMA Islam An-Nizam. Baik, untuk yang pertama kita akan mendengarkan arahan dan sedikit cerita-cerita dari Bapak Rian mengenai PT PJI Area Sibaya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Dan selamat datang atas kunjungan dari SMA Swasta An-Nizam, Yayasan Syekh Umar bin Salmin Bahajat ya. Benar. Iya. Baik, sebagaimana mestinya semua tamu dan para pekerja yang akan masuk wilayah kerja kita, kami akan paparkan dulu safety induction, yang mana menjadi syarat kita untuk masuk wilayah kerja panas bumi. Berikut saya akan tampilkan slide presentasi mengenai HSCC induction yang berlaku di PGI Area Sibaya di Sumatera Utara ini. Oke, kita punya 5 outline yang akan kami sampaikan, mulai dari kebijakan dan komitmen perusahaan, kemudian Opitnas terkait dengan objek vital nasional dan HSCC dashboard di PGI Area Sibaya di akhir Desember 2020 kemarin. Kemudian ada visi misi kami yang mana menjadi satu visi misi perusahaan kami. Kemudian ada peta situasi PGI Sibaya yang mana nanti akan kita jabarkan terkait dengan area lokasi kita yang ada di Kabupaten Karo ini.
Kemudian terakhir ada lagi emergency prosedur yang akan kami sampaikan terkait dengan prosedur tanggap darurat yang berlaku di wilayah panas bumi. Baik, next. Inilah kebijakan perusahaan kami yang mana di dalamnya berkaitan dengan aspek K3, kemudian juga ada komitmen perusahaan terkait dengan pematuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib diperhatikan para pengunjung, para tamu, para pekerja yang akan melakukan kegiatan di lapangan panas bumi. Dan di bawahnya itu adalah Kepala Teknik Panas Bumi yang saat ini yaitu Bapak Eko Agung Bramantio. Beliau sekarang menjabat Direktur Operasi langsung di PGE yang saat ini stay di Jakarta, monitor langsung dari Jakarta. Dan sebelah kanannya itu Wakil Kepala Teknik Panas Bumi, yaitu saya sendiri, Rian Dwi Gusrianda, selaku menjabat di lapangan saat ini. Next. PGE area Sibayak itu sudah ditetapkan di keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004, sesuai dengan Kepmen SDM nomor 77 K90 Mem 2019, bahwasanya ditetapkan menjadi objek vital nasional, yang mana dalam sektor bidang energi dan bidang sumber daya mineral. Jadi seluruh persyaratan yang ada ini tertuang dalam peraturan presiden tersebut, sehingga untuk seluruh tamu dilarang masuk dan memanfaatkan tanpa izin sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Next. Ini rekod kami, terakhir kami rekod sampai bulan November kemarin, pencapaian jam kerja, yang mana target operasional kita setiap seluruh lapangan PGE harus mencatat jumlah kerja selamat yang terjadi di lapangan selama dalam waktu berjalan. Kebetulan ini belum kita update sampai akhir Desember kemarin, tapi setidaknya sudah terlihat pencapaian jam kerja selamat kita selama 1 tahun kemarin hampir menuju ke 70.000 jam. Kalau di sini November ya 61.424 jam. Sehingga inilah performance atau kinerja keselamatan kerja yang berada di lapangan Sibayak. Kemudian kalau kita lihat jam kerja selamat dari tahun 2011 sampai November ini kita mencapai 3.761.852 jam. Yang mana kalau kami rekod dari tahun 2011, alhamdulillah kami nihil insiden. Nihil kecelakaan yang menjadi satu target sasaran kami untuk mengurangi angka kecelakaan yang ada di lapangan panas bumi, yaitu dengan semboyan zero accident. Kemudian kalau kita perhatikan di kinerja lingkungan penilaian pemerintah, yaitu proper, yaitu salah satu penilaian kinerja terkait dengan aspek lingkungan, kami sudah mendapatkan 9 kali berturut-turut peringkat proper warna biru. Sehingga inilah bukti kami concern terhadap lingkungan, taat terhadap pematuhan lingkungan yang berlaku di pemerintahan. Baik, next. Selanjutnya kami akan menyampaikan visi dan misi perusahaan. Bahwa di tahun target kami di 2025, PGE ini akan berharap menjadi World Class Geothermal Energy Enterprise, yang mana satu usulan pemerintah dan perusahaan untuk mencapai di 2025 sebagai perusahaan yang world class. Kemudian dari misi yaitu kami melaksanakan pengelolaan operasi dan portofolio usaha panas bumi secara profesional yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai bagi stakeholder. Nah, kami juga memiliki tata nilai yaitu dengan kategori 6C, yaitu mulai dari clean. Jadi kita berharap perusahaan ini bersih terkait dengan aspek lingkungan dari energi yang dihasilkan. Kemudian C kedua yaitu kompetitif. Kita berkompetitif dengan seluruh stakeholder, dengan seluruh relasi kita untuk persaingan dalam energi panas bumi. Kemudian kita ketiga yaitu confidence. Kita percaya diri dengan potensi panas bumi yang ada di Sibayak ini. Kita memiliki kapasitas di kandungan panas bumi ya mencapai 40 MW. Kita berharap ini dapat dioptimalkan, dapat dioperasionalkan semaksimal mungkin.
Kemudian keempat, customer focus, yaitu kita selalu terdepan terhadap fokus pada pelanggan. Yaitu salah satu pelanggan kami adalah mitra langsung dari PLN sebagai single buyer kita. Kemudian yang kelima yaitu komersial. Kita melakukan bisnis komersial terkait dengan jual beli listrik dan jual beli uap, yang mana kita bekerja sama juga dengan di sini PT Diza Matra untuk melakukan pembangkitan listrik. Jadi sehingga kita di sini sistemnya kita punya resource, kita punya sumber dari panas bumi ini, dari uap kita transfer ke pembangkit, sehingga pembangkit listrik ini dikelola sama PT Diza Matra. Nah, prinsip konsep kerja sama kita yaitu jual beli uap khusus di Sibaya. Tapi di lapangan kami yang lain kita juga komersial terhadap listrik langsung, jual beli listrik. Jadi ada dua konsep bisnis yang dilakukan PT PGI ini. Kemudian terakhir ya capable. Ya intinya kita memiliki kemampuan untuk mengimprove, untuk menginovasi pembangkit listrik yang ada di seluruh Indonesia ini dengan melakukan perkembangan, pertambahan pasokan listrik panas bumi dengan energi panas bumi yang ada. Baik, kita lanjut. Slide selanjutnya. Baik, kita kenalkan juga lapangan kami. Inilah lokasi area Sibaya, Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian. Kita memiliki 3 wilayah kerja, 3 klaster atau 3 wellpad, yang mana ada wellpad klaster A, klaster B, dan klaster C. Kalau kita perhatikan di sini, klaster A kita memiliki 5 sumur, yaitu kalau kita perhatikan ada Sibayak 1, Sibayak 2, Sibayak 6, Sibayak 7, dan Sibayak 8. Itu dalam artian singkat nama sumur ya Pak. SBY itu adalah Sibayak. Jadi istilah semua lapangan panas bumi, jika bahasanya panjang itu kita singkat dari 3 karakter suku kata. Kemudian di klaster B kita memiliki 4 sumur, ada Sibayak 3, Sibayak 4, Sibayak 5, Sibayak 10. Yang mana di dalamnya ada Sibayak 3 yaitu sumur produksi, dan kalau Sibayak 4 yaitu monitoring, sumur monitor, dan juga bisa dibuat jadi sumur produksi. Kemudian Sibayak 5 juga sumur produksi, dan Sibayak 10 ini sumur injeksi. Nanti kita akan jelaskan apa sih maksud sumur produksi dan sumur injeksi. Nah, di klaster C kita punya Sibayak 9, ada 1 sumur. Ya, ini adalah sumur injeksi. Baik, lanjut. Ini video. Mungkin bisa disetel secara langsung videonya, secara virtual. Oke, kita saksikan dulu sekilas tentang video lapangan Sibayak.
Ya, dan Ibu, tadi kita sudah melihat dari slide tadi ya, video tentang bagaimana keadaan dan luasnya lokasi operasi dari PGE untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, Nana Ibu, saya pastikan kamu semua sudah menyiapkan alat tulis, sudah menyiapkan diri kamu, dan sudah menyiapkan pertanyaan. Kita mulai interaktif dengan Bapak Rian nantinya, dan kamu juga boleh nih ya nanya langsung, Pak, ini nggak ngerti, Pak. Jadi Bapak ini lagi di sekolah, ya ini Bapak gurunya Pak Rian. Ya, Pak Rian jadi guru sekolah kamu hari ini, kamu boleh nanya. Jangan lupa kalau mau nanya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, selanjutnya kamu sampaikan pertanyaannya. Bapak ini orang yang jago, semua akan dijawab dengan tepat. Baik, nggak ada yang tidur? Karena kita belum mulai, ya, jadi masih sedikit pemanasan dari Bapak. Nantinya kita akan sedikit tour, ya, lokasinya langsung yang ada di Sibayak ini. Jadi saya harapkan materinya ini kamu dalami, kamu perhatikan dengan baik. Yang pastinya, setiap ada materi pasti ada tugas. Ya, setiap wali kelas sudah memberikan tugas untuk kamu nantinya. Jangan tidur. Baik? Bagaimana, Pak? Oke.
Oke, Pak Rian. Nah, ini cerita tentang PGE yang ada di area Sibayak ya Pak ya. Sebelum kita ke Sibayaknya, bagaimana sih sejarahnya sehingga manusia nih, uap nih bisa nih, panas bumi bisa jadikan sumber listrik. Itu bagaimana sih Pak sejarahnya? Penemuannya bagaimana? Kenapa bisa ke panas bumi gitu seperti itu? Soalnya kan sebelumnya sudah ada nih pembangkit listrik tenaga uap. Bedanya gimana sih Pak dengan panas bumi? Kan sama-sama uap yang dihasilkan. Ya, silakan Pak Rian. Baik, sebenarnya ada slide juga presentasi, tapi sekilas dulu bahwasanya pembangkit listrik ini kan banyak energi yang sudah dikembangkan di Indonesia ini, mulai dari energi listrik tenaga panas bumi, dari air, dari uap ya, terus juga dari tenaga listrik dari panas bumi. Tapi kita bedakan karena bicara PLTA, pembangkit listrik tenaga air kan itu bahwasanya sumbernya dari air. Sekarang juga ada PLTS yang sedang dibangkitkan dari energi terbarukan. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya, yang mana saat ini di Seimangke itu sedang dikembangkan, sudah berjalan. Di situ juga Pertamina juga sektor power dan new renewable energy mengembangkan dari selain panas bumi ke pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sedangkan kita adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi dari uap yang kami transfer ke turbin sehingga menjadi listrik. Begitu. Mungkin kita bisa menyampaikan ke slide yang materi yang kedua. Bisa ditampilkan, Bapak Guru, mengenai sistem panas bumi. Oke, di layar adik-adik semua udah bisa melihat ya. Kita next slide. Bahwa di sini ada pertama sistem panas bumi, terus kedua ada nanti potensi geothermal dunia dan Indonesia, kemudian gambaran umum area Sibayak yang mungkin anak-anakku semua pengen tahu bahwa di area Sibayak ini seperti apa sih potensi panas bumi. Kemudian juga ada kondisi operasional Sibayak saat ini, dan ada beberapa kegiatan CSR yang mana corporate social responsibility salah satu tanggung jawab sosial lingkungan Pertamina dari dampak lingkungan yang ada. Itu akan kami paparkan di materi slide ini supaya sedikit menggambarkan materi tour study ya saat ini. Next slide coba Pak. Oke, kita ke sistem panas bumi. Nah ya. Oke. Anak-anakku di sana dan Bapak Ibu guru, sedikit sekilas ya mengenai sistem panas bumi, bahwa kita ini Pertamina Geothermal Energy, yaitu adalah energi geothermal yang dikelola oleh Pertamina di Indonesia ini, yang berasal dari kata geo dan thermal. Di sini jelas yaitu geo itu adalah bumi dan thermal itu dari panas, yaitu salah satu energi alami di dalam bumi hasil interaksi antara panas batuan dan air yang mengalir di sekitaran potensi ya di bawah perut bumi kita ini. Ini merupakan sumber energi yang terbarukan, bahwa atau istilah lain dengan bahasa Inggrisnya renewable energy. Nah, ini next slide kita sampaikan juga sekilas gimana sih terbentuknya, bahwa di sini bisa di slide-nya full screen. Itu tampilnya 2 ya? Iya, 2. Oh, langsung 2 gitu? Oke. Nah, kita lihat komponen sistem panas bumi ini. Ada 4, yaitu adalah sumber panasnya. Jadi itu ada instruksi dari magma. Kemudian ada cukupan suplai air. Ini adalah untuk menjaga frekuensi steam uap kita yang ada di perut bumi dari air ini untuk menciptakan satu uap. Kemudian adanya reservoir bersifat permeable yang ada di lapangan panas bumi kita ini. Kemudian terakhir yaitu batuan penutup reservoir. Di situ ada batuan kaprok ya. Kita melihatnya kalau di sini dilihat di gambar,
kita perhatikan terbentuknya ya mulai dari ada magma di bawah. Kalau kita lihat dari ilustrasi foto ini adalah terbentuknya gunung ya, semakin tinggi gunung karena ada tekanan. Jadi di dalamnya itu ada potensi panas bumi yang potensi gunung berapi. Kemudian di sini ada kandungan banyak zat kimia ya, mulai CO2, H2S, SO4, ya inilah unsur kimia yang terbentuk di dalam perut bumi. Kemudian kalau kita perhatikan kalau panah-panah ini adalah tekanan formasi yang mana dia akan mencari di sektor zona-zona yang lemah. Nah, dia akan punya potensi uap yang akan muncul. Seperti kita perhatikan di Sibayak atau di lapangan lain yang punya potensi panas bumi seperti di kawah, mungkin yang dikenal di daerah gunung berapi ya, kita lihat ada uap, ada belerang yang keluar. Nah, itulah potensi panas bumi yang muncul di sana. Kita lanjutkan di bagaimana sih terbentuknya tekanan ini. Jadi kalau lihat gambar ini kebetulan di sana nggak bergerak ya, karena itu bukan PPT. Kalau di sana langsung PDF, ya nggak apa-apa. Tapi di situ terlihat panah ya, adik-adik semuanya, bahwasanya baterai itu mati. Lanjut aja di situ. Di sana masih standby. Jadi bahwasanya dari magma itu punya tekanan ke atmosfer ya, ke permukaan, sehingga dia akan prosesnya namanya renewable. Tadi kemarin lagi ke renewable energy, bahwa energi ini terbarukan mulai dari suplai air tadi untuk seperti tungku. Kalau di situ dilihat ada seperti ceret di bawahnya kalau kita masak udah nah ya di sini adik-adik semua bisa lihat ada uap air yang terbentuk dari proses pemanasan tungku atau ceret. Bahwasanya di bawahnya itu katakanlah ada api, itu ada magma. Jadi dari kompor ke ceret, terus akhirnya keluarlah uap itu dari proses pemanasan yang terjadi di perut bumi. Nah, uap itu akan kita kelola, ini ilustrasinya, akan kita kelola menjadi satu energi untuk pembangkit listrik. Karena turbin yang kita siapkan di sinilah turbin pembangkit tenaga panas bumi. Jadi dari uap yang keluar jadi listrik. Oke. Jadi di bawah kandungan perut bumi kita ada dua fasa, ada dua jenis, yaitu adalah uap, ada air. Sehingga yang akan keluar itu ada dua proses. Sehingga kita dari teknologi geothermal ini memisahkan antara uap dan air tadi. Untuk pembangkit listrik kita optimalkan menggunakan uap saja, airnya kita injeksikan kembali, kita suntikan lagi ke dalam perut bumi supaya menghasilkan uap lagi. Itulah namanya siklus renewable energy. Nah, ini yang kita jaga, bahwa lingkungan di atas permukaan tidak terkontaminasi. Nah, kenapa tadi ada sumber injeksi? Kita siapkan sumber itu untuk menginjeksikan fluida air tadi untuk kembali lagi ke reservoir. Oke? Kita lanjut. Nah, seperti yang di sana belum berubah. Baik Pak, sebelumnya Pak ya. Tadi Bapak bilang dari uap itu akan memutarkan turbinnya, benar ya Pak ya? Support apa sih? Pasti ada tekanan ya, tekanan uap dari boilernya itu kepada turbinnya itu sangat kuat, berarti sehingga bisa memutarkan turbinnya. Ya. Itu seberapa besar tekanan uapnya? Oke. Jadi kita ini jadi tekanan pembangkitan listrik ini kan terlihat dari kapasitas kita transfer ke di Zamatra ini setara 2 kali 5 megawatt. Kapasitas kita ini satu unit yang dimiliki oleh PT di Zamatra 5 megawatt, dan sedangkan di Zamatra punya dua unit. Namun ya saat ini tidak beroperasi
terhitung mulai 2015 ya, PT Tinja Matra sudah tidak beroperasi lagi, sudah shutdown total karena ada kerusakan. Nah, inilah sebatas kita optimalkan potensi pembangkit uap kita saat ini untuk supply ke pembangkit listrik ini sebatas 10 megawatt saat ini. Ya, yang ditanya tadi sekitar 6 bar untuk mentransfer ke pembangkit listrik. Ya. Oke, kita lanjutkan ke ya. Jadi, nah kita sedikitnya secara umum ya kita ketahui panas bumi itu sangat potensi di Indonesia karena kita ini berada di sektor ring of fire. Jadi kita ini dikelilingin oleh gunung berapi. Itu harus sudah diketahui semua. Jadi mulai dari Pulau Sumatera, kalau kita lihat itu di gambar, sampai ke Pulau Jawa, seluruh dikelilingi sama gunung berapi. Dan disitulah energi panas bumi sebenarnya sangat potensi dan banyak di Indonesia. Kenapa tidak di Kalimantan, Pak? Kalimantan tidak punya potensi gunung berapi di sana, sehingga kita lihat di Pulau Sumatera itu adalah ya negeri Andalas, kita ketahui banyak sekali gunung berapi mulai dari Pulau Aceh ya, provinsi Aceh sampai provinsi Lampung, Jawa, terus kita juga punya lapangan di Sulawesi, Pulau Sulawesi, dan kalau di ujung kita ke Sulawesi Utara, itu lapangan Pertamina Geothermal Energy. Selain itu kita juga sebenarnya punya potensi seperti di Bali, di Bedugul, cuman itu belum dikembangkan secara maksimal. Oke, kita lanjut ya. Next slide. Kita bicara potensi geothermal dunia. Ini sedikit ilustrasi juga tambahan ya untuk pemahaman adik-adik semuanya. Indonesia ini mempunyai potensi terbesar ya di dunia. Pemanfaatan tapi masih rendah. Masih kita di bawah 4% ya pemanfaatan panas bumi yang di Indonesia. Kemudian potensi geothermal di Indonesia mempunyai temperatur yang cukup tinggi. Karena kita berada di ring of fire, potensi panas bumi sangat banyak. Cuman kalau kita lihat dari urutannya, ya kita masih di posisi 4% untuk pemanfaatannya. Dan kalau kita lihat total di dunia semuanya kita sudah mencapai 113 ya gigawatt yang dimanfaatkan dari sektor panas bumi di seluruh dunia. Nah, ini kita lihat Indonesia bukan di urutan pertama, tapi kalau kita lihat di sini baru mencapai 1 gigawatt ya pemanfaatannya. Nah, selain itu dilanjutkan oleh Jepang dan Amerika, dan yang paling banyak yaitu yang paling besar di Amerika dan Filipina. Inilah kurang lebih kapasitas terpasang yang sudah di dunia. Oke, baik, lanjut Pak. Nah, kita kembali lagi ke peta tadi 40% potensi geothermal di dunia di Indonesia. Kalau kita perhatikan untuk Pulau Sumatera, kita sudah memiliki 9.500 megawatt kapasitas yang terpasang. Kemudian di Jawa Bali kita sudah 5.600 megawatt, satu pulau itu dengan Pulau Bali, dan di lain-lain di arah timur Indonesia kita sudah ada sekitar 2.800 megawatt. Dan di Pulau Sulawesi sendiri kita mencapai 1.500 megawatt. Nah, ini kita bicara potensi ya. Ini kita bicaranya potensi, dan nanti kita akan slide selanjutnya kita akan lihatkan yang sudah terpasang. Lanjut Pak. Nah, berdasarkan wilayah kerja pertambangan, PGE ini memiliki 12 lapangan ya. Kalau kita ketahui sedikit, mulai dari pertama yaitu Sibayak, kita punya WKP namanya Sibayak Sinabung. Namun Sinabung ini di tahun 2000, sekitar 2000 itu
terjadi erupsi, sehingga pengembangan ke arah sana tidak kita lanjutkan. Kita hanya fokus di Sibayak, Gunung Sibayak. Kemudian lapangan lain kita yang terdekat yaitu Sarula. Sarula ini kurang lebih 5-6 jam dari sini, masih berada di Provinsi Sumatera Utara. Tapanuli Utara. Kemudian ketiga yaitu Sungai Penuh. Ini lapangan kita juga di daerah Jambi. Kita agak turun lagi ke Pulau Sumatera. Terus ada juga Salawah. Salawah Hululais. Ini TB Sawah ya. TB Sawah Hululais ini di sekitaran Bengkulu. Ini Sumatera juga. Kemudian lapangan Lumut Balai. Ini juga di Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi terakhir Ulu Belu. Ini di paling selatan Pulau Sumatera, yaitu di Lampung. Nah, kemudian kalau kita geser lagi ke Pulau Jawa, ada namanya di Salak, itu daerah Jawa Barat. Kemudian Wayang Windu juga di Jawa Barat, Kamojang udah terkenal, udah dari tahun 80-an ya. Tahun 80-an itu sudah operasional dan saat ini sudah mencapai 260 MW kapasitasnya. Ada lagi Derajat di sebelahnya Kamojang, itu juga Jawa Barat. Ini kenapa dimerahin? Yang merah ini adalah JOC, Joint Operating Contract. Jadi gimana maksudnya di sini adalah Pertamina punya mandat, punya WKP, wilayah kerja pertambangan yang turun dari kementerian, tapi dikelola sama pihak swasta. Jadi kita joint operating contract. Ladangnya itu punya kita. Pengelolaannya sama swasta. Kalau yang hijau itu indikator kita langsung ownernya, kita langsung memproduksikannya, kita operatornya. Selain itu yang nomor 10 itu ada Karaha, itu juga di Jawa Barat. Yang Argopuro itu di Jawa, itu Jawa Tengah. Kemudian di Tabanan di Bedugul yang Bali, ya. Dan juga yang paling terakhir di ujung itu adalah Lahendong dan Tempur. Itu persis di Sulawesi bagian utara. Baik, kita lanjut, Pak. Kita lihat sebelahnya itu, inilah konsep bisnis kami, khususnya Sibayak, yang mana kita punya proyek panas bumi yang di sini ada sistem mekanisme kontraknya yaitu Pertamina on operation atau tadi yang JOC atau bekerja sama dengan kontraktor. Nah inilah proyek-proyek geothermal. Contohnya yang seperti di lapangan Sibayak. Terus juga di lapangan Lumut Balai itu juga kita juga maksudnya suplainya kita ada pengelola langsung dari sumber sampai pengelola operator itu kita langsung on operation. Kalau Sibayak ini kita kerjasama dengan PT Dijamatra. Kita jual beli uap. Dari uap itu yang mengelola langsung kontraktor kami yaitu PT Dijamatra. Nah, konsep jual beli ini adalah yang kita katakan PJBL atau PJBU. Perjanjian jual beli listrik dan perjanjian jual beli uap. Tetap user single buyer-nya adalah PLN. Itu yang terakhir, Bu. Jadi kita memang single buyer-nya adalah PLN, sudah jadi satu prosedur dari pemerintah untuk mendistribusi ke seluruh masyarakat, murni harus dari PLN semua. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau dari Sumatera Utara sendiri ada dua ya Pak ya, Sibayak sama di Sarula. Di Sarula yang sudah beroperasi. Iya, operasi ya. Ya. Jadi kalau sampai listrik itu sampai ke rumah kita, kan ada Ibu, berarti sumbernya bisa dari uap, bisa dari panas bumi, bisa dari air, pembangkitnya ya Pak. Iya. Baik, sangat menarik sekali ya pemaparan dari Pak Rian. Tadinya bersambung sama kita ada Ibu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Ya, Bu Irma Imamah Nasution merupakan guru fisika kita Pak di Semai An-Nizam. Sedikit kita akan dengar cerita dari Ibu Irma mengenai bagaimana sih dari panas bumi. Kita tadi Pak masuk ke PLN ya Pak ya. Jadi listrik kita bahas sama Bu Irma. Ya, gimana sih dari panas bumi sampai menjadi listrik
bisa ngecas, bisa masak, bisa mandi dengan listrik. Sudah bersama-sama kita, Bu Irma? Udah, suara saya masuk, Bu? Iya, masuk, Bu Irma. Terima kasih. Oke. Oke, Bu Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, mungkin saya di sini akan nyambungkan ya untuk masalah di dalam bentuk fisikanya gitu kan. Nah, kalau untuk masuk suaranya? Masuk Irma. Silakan Irma, dipersilakan. Nah, mungkin di sini saya mau melanjutkan ya dari Bapak ini. Mungkin kalau nanti ada yang salah mungkin bisa dibantu ya Pak ya. Mungkin karena kan nggak ranah saya ini dalam bentuk fisika yang saya pahami gitu. Nah, jadi yang saya pernah pelajari gitu kan. Jadi proses itu dan alat-alat yang terdapat dalam PLTP itu dia kan dari yang seperti tadi Bapak bilang, air panas dari dalam tanah ya kan Pak. Itu dia naik gitu kan. Naik ke arah atas permukaan gitu kan melalui sumur produksi gitu kan. Nah, kemudian dari sumur produksi itu biasanya dia lanjut ke dalam separator. Nah, di dalam separator inilah dia terjadi pemisahan. Jadi kan biasanya yang naik karena itu air panas. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti air yang kita didihkan di dalam panci ataupun di dalam cerer listrik. Nah, itu kan biasanya masih ada air yang dia bergelembung. Kemudian ada uap yang naik ke atasnya. Nah, jadi air panas dari dalam bumi itu kita ibaratkan ilustrasinya dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah air yang mendidih di dalam panci. Jadi ada uapnya juga, ada juga airnya masihan. Nah, kemudian di dalam separator inilah dia diolah, jadi ada masih air. Jadi beberapa air itu yang saat dipanaskan itu mengakibatkan uapnya semakin bertambah. Tetapi dalam hal ini tekanannya menurun. Nah, sama kalau kalian misalkan memanaskan air, nah, tapi airnya tuh kelamaan mendidih, misalkan sampai setengah airnya di dalam panci, itu kan uapnya semakin banyak ya. Nah, proses separator itu juga seperti itu dalam ilustrasi kita sehari-hari ya. Nah, separator ini juga dapat berfungsi sebagai pemisah antara uap nanti, gitu kan, hasil uap, dengan air yang memang dia tidak menjadi uap, gitu. Nah, jadi nanti separator ini juga berfungsi sebagai alat untuk memisahkan antara uap dengan air serta zat-zat padat yang memang mungkin masuk melalui dari bawah tanah. Nah, jadi uap yang memang dihasilkan itu akan masuk ke dalam demistor. Nah, apa demistor? Jadi di dalam demistor inilah nanti akan diolah uapnya. Kita jadi mencari mana uap yang memang bisa untuk diolah, mana uap yang memang nanti akan didinginkan. Jadi prosesnya itu di demistor ini dia memisahkan uap yang memang kering. Jadi uapnya tuh benar-benar kering gitu dengan uap yang ada mengandung sedikit air gitu atau bintik-bintik air. Contohnya kalau kalian buka tutup panci yang tadi ya air mendidih, itu kan di atas tutupnya tuh ada air-airnya kan. Tapi itu uap. Nah, itulah dia disebut dengan bintik air dari uap. Nah, jadi yang kita dalam demistor ini yang dipisahkan adalah uap dan uap yang menghasilkan bintik air tadi. Jadi atau kita buat sebutkan yang simpelnya itu ada uap kering sama uap yang basah. Itu dia. Jadi uap yang kering akan kita lanjutkan ke dalam turbin dan uap yang masih basah itu akan kita lanjutkan ke dalam kondensor. Nah, di kondensor inilah uap ini akan disemprot dengan air dingin. Nah, dalam kondensor ini, air tadi itu akan disemprotkan air biasa, uap itu akan disemprotkan air, yang dia kan uapnya panas. Nah, saat disemprotkan air, maka uap itu berubah menjadi air. Nah, hasil air uap yang sudah berubah menjadi air inilah kemudian disalurkan kembali ke dalam sumur injeksi tadi yang disebutkan oleh Pak Bapak itu tadi. Nah, jadi kemudian yang untuk dalam turbin, uap yang dilanjutkan ke dalam turbin. Nah, di dalam turbin itu adalah dia alat yang digunakan untuk menggerakkan uap itu. Jadi kalau kita lihat kan biasanya itu ada kayak miniatur air. Kalian kan mungkin lebih pahamnya pelajar di SMP. Itu ada kincir air.
Oh. Ada kincir air. Oke. Ya, Bu Irma, silakan aja, Bu Irma. Oke, bentar ya. Oke. Nah, jadi ada kincir air. Kalau udah Pak. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi kalau kita bahas di pelajaran SMP, mungkin kan terkenal dengan pelajaran itu ya, tentang kincir air, di mana kincir air itu bisa mengakibatkan adanya arus listrik yang terjadi. Nah, di dalam turbin, untuk uap gas ini juga seperti itu. Cuman bedanya, kalau kincir air itu kan dia berputar. Nah, sama juga dengan turbin. Nah, bedanya, turbin di sini kita menggunakan yang namanya generator untuk menggerakkannya. Turbin ini biar uap di dalam turbin ini itu bisa bergerak. Nah, jadi pergerakan uap ini akan bertabrakan dengan dinding turbin, kemudian dengan porosnya. Nah, poros dalam turbin inilah yang dia terhubung dengan generator, yang menghasilkan listrik dari generator, kemudian menuju ke trafo kita, trafo pusat ya. Jadi nanti kan itu menghasilkan biasanya tegangan listrik yang besar. Maka di trafo itu diturunkan, kemudian baru bisa disebar ke masing-masing rumah-rumah kita. Itu dia. Cuman mungkin sebelum ke rumah kita, dia akan dilanjutkan ke dalam tower. Nah, itu kan biasanya kalau kalian bisa lihat tower listrik, nah itu akan dari trafo, disalurkan ke dalam trafo, kemudian menuju ke tower, dan akhirnya itulah dia yang kita dapatkan ya, listrik yang kita gunakan di rumah-rumah. Nah, itu dia. Mungkin terima kasih. Iya, terima kasih Bu Irma. Yang luar biasa sekali ya, mulai dari tanah sampai kepada listrik di rumah sudah jelas sama Bu Irma, banyak melewati dan melalui berbagai macam jenis alat. Tadi ada generator, ada trafo, banyak sekali ya ilmu fisikanya. Baik, bersama-sama kita ada Pak Nur Sabdi, mohon maaf, Pak Nur Sabdi. Ya, ini Pak Nur Sabdi adalah guru geografi kita, Pak Rian. Ya, jadi mungkin sedikit kita nanya dari sisi geografinya. Sudah bersambung? Ya, bisa dengar suara saya, Bu. Oke, bisa Pak Sabdi. Nah, Pak Sabdi, tadi kata Bu Irma dan kata Pak Rian juga bahwa sumber uapnya ini ada berasal dari panas bumi. Pak Sabdi, pengaruh nggak sih kalau Indonesia lagi musim panas atau lagi musim dingin terhadap kualitas uapnya Pak Sabdi? Misalnya ini lagi hujan, terus gitu kan Pak Sabdi. Terus ibarat kompor Pak Sabdi gasnya habis, jadi nggak panas-panas tuh air. Pengaruh nggak? Atau lagi panas banget, lagi musim panas, nggak ada hujan, sangat panas dan sangat berkualitas. Pengaruh nggak sih Pak Sabdi terhadap cuaca Indonesia, terhadap kualitas dari geothermal itu? Silakan Pak Sabdi. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Aini ya telah memberikan kesempatan sama saya. Terima kasih buat Pak Gusri juga atas ilmu pengetahuan yang saya dapetin. Nah, untuk kualitas ada pengaruhnya cuaca terhadap tentang kualitas uap dari muka bumi itu ya, panas dalam bumi itu sebenarnya tidak ada ya. Karena itu berada pada ruang lingkup yang berbeda. Yang pertama itu kan di daerah cuaca itu seperti iklim ataupun panas, dingin atau mendung, itu kan berada di pada lapisan bagian atas seperti atmosfer yang berkaitannya. Nah, sekarang ini posisinya kita akan berbicara tentang geothermal. Geothermal itu berarti adalah panas yang berasal dari dalam bumi itu sendiri, gitu kan. Artinya adalah energi panas alamiah yang terdapat di dalam bumi. Nah, jadi kalau di dalam bumi itu kan begitu panas, sekitar 6.000 derajat Celcius ya kalau nggak salah, dan di permukaan itu mungkin sekitar 28 atau di atasnya gitu ya. Nah, jadi tidak ada sebenarnya kaitannya akan hal itu, gitu kan. Nah, panas bumi yang ada di dalam bumi itu adalah bersifat alamiah, ya kan, yang tercipta akibat panas adanya cairan magma yang terdapat di dalam bumi itu. Nah, cairan magma itu dia bisa bergerak. Izin Pak Sabdi, agak audionya didekatkan, ya supaya lebih jelas suaranya Pak Sabdi. Oke, terima kasih Bu. Nah, jadi di permukaan bumi itu sebenarnya sudah ada namanya cairan magma ya. Cairan magma itu terdapat di dalam bumi, ya kan? Nah, cairan magma itu yang bersifatnya itu adalah panas. Jadi panas itu bersifat alamiah dengan 6.000 derajat Celcius, sehingga adanya tekanan panas itu akan menciptakan namanya sebuah tekanan. Nah, sebuah tekanan itu akan menciptakan suatu namanya pergerakan namanya. Nah, pergerakan itu yang telah dimaksudkan tadi itu adalah adanya batuan yang bergerak
yaitu berupa lempeng, ya kan? Berupa lempeng. Nah, baru di atas lempeng itu juga nanti ada yang namanya air, ya kan? Seperti yang dipaparkan oleh Pak Gustri tadi, biasanya objek dari geothermal itu adalah air ataupun batuan tadi. Jadi batuan yang dimaksud itu adalah seperti kayak lempengnya gitu kan, dan airnya itu adalah air akibat dari air hujan yang infiltrasi masuk ke dalam ke permukaan bumi. Ya seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa bergerak gitu kan? Kenapa bisa kita sampai ke permukaan bumi gitu kan? Karena adanya pergerakan lempeng yang saling mendekat atau istilah dengan tektonisme. Jadi lempeng itu bergerak. Jadi kalau pemenang kita seandainya di permukaan bumi itu mungkin bertanya-tanya apakah lempeng itu bisa bergerak gitu kan? Nah, kita ada nih, saya mau kasih tahu juga tentang yang namanya kaitannya pelajaran kita hari ini dengan ada salah satu hadis yang Muslim, ya kan? Ada salah satu surat juga dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, ya kan? Padahal dia berjalan sebagai jalannya seperti awan. Itu adalah saya kutip dari Quran surat An-Naml ayat 88. Nah, di situ jika kita kontekstualkan dengan sains, itu adalah pergerakan lempeng. Nah, pergerakan lempeng itu tercipta akibat adanya panas dari dalam bumi yang menggerakkan batuan tersebut. Sehingga batuan tersebut bergerak dan akhirnya saling bertubrukan, mengakibatkan retakan-retakan tadi. Nah, namanya ini ada tekanan panas nih. Ketika tekanan panas ini muncul gitu kan, ada retakan, ada suatu celah seperti air saja gitu kan. Ketika ada celah saja untuk daerah yang bisa dilaluinya, pasti dianya akan masuk ke situ. Begitu juga dengan namanya magma tadi gitu kan. Sehingga magma tadi bisa sampai ke permukaan bumi gitu. Itu seperti lava yang kita ketahui letusan gunung api gitu kan. Nah, itu adalah alirannya akibat retakan-retakannya tadi gitu. Nah, bagaimana nih untuk mengetahui daerah itu punya potensi geothermal itu seperti apa? Hot spring gitu kan. Jadi ada seperti sumber air panas. Jadi kalau Sibayak itu geothermal Sibayak itu ada di sana, memang ada nyatanya, ya benar ada, karena kita bisa namanya lihat langsung di lapangannya itu adalah adanya sumber air panas ataupun gas yang keluar berupa fumarol ya dari Gunung Sibayaknya dan pemandian air debu-debu. Nah, itu adalah salah satu indikator di alam bahwa Kabupaten Karo, tepatnya di Sibayak itu punya potensi geothermal. Jadi itu alamiah dari dalam bumi, Mbak. Seperti itu. Bu Aini. Iya, terima kasih Pak Sabdi. Ini Pak Sabdi, berarti kalau misalnya nih kita lagi gunung berapinya lagi meletus, atau ada gunung berapi yang tidak aktif lagi untuk meletus, apakah tetap berpotensi terhadap geothermal? Mungkin dari Pak Arya juga bisa menjawab nanti, apakah sumbernya itu gunung-gunung yang tidak aktif lagi, apakah memiliki sumber juga geothermal? Sebelum itu kepada Pak Sabdi dulu, Pak. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Eni, terima kasihnya. Nah, jadi kalau pamannya untuk yang tidak aktif sendiri, yaitu itu tetap bisa ya mengeluarkan namanya potensi geothermal. Kita ketahui salah satu gunung yang tidak aktif itu adalah Gunung Sibayak ya. Jadi Gunung Sibayak itu sebenarnya sudah tidak aktif, tetapi masih memiliki namanya potensi yang luar biasa. Salah satunya itu adalah potensi geothermal tersebut, gitu kan. Nah, begitu juga tadi yang ada di Sarula juga, gitu kan. Biasanya juga kalau untuk gunung aktif itu biasanya sangat sulit sekali identifikasinya, maksudnya untuk eksplorasinya begitu sulit seperti yang sudah dilakukan oleh Pertamina tadi yang Bapak Gustri lakukan antara Sinabung dan Sibayak gitu kan. Sempat tadi beberapa prosesnya dihentikan gitu kan. Itu mungkin ada kendala teknis dari keaktifan dari gunung api itu, nanti Bapak Gustri bisa jelaskan ya. Tapi kalau seandainya gunung tidak aktif sekalipun tetap bisa memiliki namanya potensi geothermal. Seperti itu Ibu. Bu Ain. Terima kasih Pak Sardi. Kita kembali lagi ke Pak Rian ya, Pak Rian ya. Jadi Pak Rian, singkat cerita, kenapa panas bumi Pak Rian? Apa kelebihan panas bumi dengan energi-energi lainnya? Baik, kita lihat secara struktur geologi di lapangan kita ini. Tadinya saya singgung juga kita berada di zona ring of fire. Bahwasanya di sekitaran kita juga banyak potensi panas bumi itu terbentuknya dari gunung berapi secara natural. Nah, yang tadi yang disinggung Pak Guru tadi juga bahwa Sinabung memang sudah sempat menjadi satu proyek BKP kami, tapi sehingga pada saat kita lakukan geologi studi waktu itu kita lakukan geokemis, geofisik, sama geologi di sana itu sebenarnya punya potensi.
tapi karena bicaranya kita mau improve, mau melakukan pengembangan satu investasi yang besar, sehingga itu menggugurkanlah rencana kita untuk pengembangan di sana. Nah, Sibayak juga memang saat ini tidak aktif, tapi tetap memiliki potensi, karena sampai saat ini juga kita jaga potensi uap itu untuk memunculkan ya energi kita bisa diaktifkan selalu untuk menjaga juga kita tekanan reservoir kita. Nah, di situ sebenarnya panas bumi ini untuk di wilayah Sumatera Utara sebenarnya kaya. Tinggal pemerintah dan juga Pertamina untuk semangatnya untuk mengembangkan selanjutnya, tapi setidaknya mengurangi dampak risiko. Karena kita bicara investasi yang sangat besar, kita tidak mungkin melawan dengan gejolak alam. Seperti Sinabung saat ini yang paling aktif di Indonesia adalah gunung berapi yang salah satunya paling aktif, sehingga kita harus bergeser. Karena kalau kita lihat setiap aktifnya gunung Sinabung ini, banyak sekali korban. Baik dari lingkungan yang potensi erupsinya dari debu vulkanik yang keluar, apalagi kalau pembangkit listrik ada di sana, itu akan memperbesar maintenance resiko yang akan yang terjadi oleh PGE. Berikut dari saya. Ya, terima kasih Pak Rian. Selanjutnya nih, kembali kepada Pak Sabdi lagi, Pak Sabdi. Iya Bu ini. Pak Sabdi, selain geotermal itu digunakan sebagai pembangkit listrik, apalagi sih Pak Sabdi manfaat dari geotermal Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya buat Bu Aini gitu kan. Nah, sebenarnya untuk saat ini memang ya potensi geotermal di Indonesia itu begitu sangat luar biasa ya, dengan cakupan manfaat yang luar biasa ya potensinya gitu kan. Jadi saya itu sangat bersyukur sekali ya. Pertama saya mau ngajak kita bersyukur warga negara Indonesia bahwa kita itu adalah suatu negara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu anugerah yang seperti ini. Karena kita ini sumber daya alamnya itu adalah sekitar berupa untuk geotermal saja. Kita 40% potensi dunia itu ada di negara kita di Indonesia. Saya ingin ucapkan alhamdulillah seperti itu. Nah, jadi begitu potensi yang besar itu ya kan itu potensi yang begitu luar biasa untuk sumber energi ketahanan energi di Indonesia itu sendiri. Untuk energi listrik memang saat ini adalah fokus utama untuk namanya potensi geotermal ini ya, baik maupun dilakukan oleh di negara maju seperti Amerika Serikat, Filipina ataupun Jepang, begitu juga Indonesia. Pada umumnya masih namanya untuk fokus pada listrik ya. Jadi listrik itu nanti juga bisa dilakukan oleh untuk beberapa kegiatan seperti industri gitu kan. Tadi seperti pembelian langsung penjualan ke PLN. Jadi PLN itu nanti bisa mendistribusikan ke rumah masyarakat. Nah, itu juga untuk energi untuk pembangkit listrik untuk industri juga seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Mungkin untuk lebih pengembangannya untuk apa ke depannya itu nanti bisa kita tanyakan sama Pak Gustri gitu kan. Tapi setahu saya sejauh ini tentu potensi geotermal untuk di Indonesia khususnya lebih fokus ke energi listrik. Seperti itu Bu Aini. Satu lagi Pak untuk pemandian sedebu-debu Pak. Oh iya. Terapi juga mungkin bisa ya Pak ya, biar panasnya. Itu manfaat geotermal. Iya. Baik, sudah bersama-sama kita Bu Zubaidah ada? Ada Ibu, udah dengar suara saya Bu. Assalamualaikum Bu Zubaidah. Jadi Bu Zubaidah ini guru kimia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kimia Simai Anuzam. Sedikit Bu Zubaidah tadi kata tadi ada zat kimia yang di dalam air itu sendiri. Dan boleh Bu Zubaidah jelaskan apa saja sih Bu zat-zatnya dan bagaimana proses pemisahan zat-zat tersebut Bu Zubaidah? Oke, sebelumnya izin dulu Bu Aini untuk Bapaknya, soalnya kan di sini kan kita tahu cuman secara teoritisnya aja gini ya kan, nggak tahu sebenarnya di lapangannya gimana gitu ya. Nanti kita masuk ke lapangan, kita makinnya dulu, nanti kita jalan-jalan ke lapangan. Oke, nah dari bidang kimianya ya kan, kalau misalnya kita kan ngambil material untuk yang digunakan ke tenaga uapnya, ini kan kita ngambilnya dari dalam bumi gitu ya kan. Dan kalau misalnya kita ambil dari dalam bumi, di dalam bumi kan pasti ada banyak zat kimia juga yang pastinya nggak cuma air aja di dalam reservoir itu gitu kan. Jadi yang terangkat yang masuk ke dalam ke dalam
sumur produksi itu kan pasti bukan cuma air atau uap panasnya aja gitu, tapi ada beberapa senyawa juga. Misalnya ada kayak Halo Bu Zubaida. gitu kan. Oke. Ya. Kedengeran Bu Aini? Silakan dilanjutkan Bu Zubaida. Oke, dilanjutkan ini. Iya boleh, silakan Bu Zubaida. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena kan kita ngambil bahan ini dari dalam bumi, yang di dalam bumi itu juga masih banyak zat-zat kimia gitu kan, seperti kayak ada mineral juga masih gitu kan, ada amonia, ada silika, ada karbon, pokoknya masih banyak zat-zat kimia gitu yang pasti mungkin nggak terikut ke dalam ke dalam sumur produksi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si zat-zat atau partikel-partikelnya yang tadi ini langsung diproduksi masuk ke turbin tanpa dipisahkan dulu kan nggak mungkin ya, rasanya pasti adalah satu dan lain hal yang bisa mengganggu proses produksinya gitu, seperti misalnya bisa menyebabkan korosi pada turbinnya atau perkaratan ya kan, bisa juga erosi atau bisa juga membentuk kerak-kerak gitu pada turbin, karena kan ini lumayan partikel-partikel ini kan juga lumayan berat ya gitu, makanya di sini kalau secara kimianya partikel-partikel kimia ini juga harus dipisahkan gitu. Nah, kalau dari yang saya baca secara teoritisnya sih, nanti kan kalau misalnya uap yang diambil dari dalam bumi ini kan nanti bakal dialirkan ke separator ya, ada alat yang namanya separator. Nah, di separator ini dia nanti bakal dipisahkan tuh zat-zat atau partikel-partikel padat yang tadi dengan uap yang bakal dialirkan lagi ke nanti ada namanya demister ya kan, untuk selanjutnya dialirkan ke turbin. Nah, jadi nanti di separator itu dia zat atau uap yang diambil dari dalam bumi tadi ini dia bakal diputar gitu. Jadi diputarnya itu kalau misalnya bahasa kimianya disentrifuge lah gitu. Kalau misalnya di fisika ada yang namanya gaya sentrifugal ya kan. Nah, karena adanya gaya sentrifugal ini nanti partikel-partikel yang dia punya massa jenis yang berat atau berat jenisnya itu cukup besar ini dia bakal mengendap ke bawah. Jadi dia bakal turun terus nanti bakal ditampung ada namanya alat namanya dust collector gitu. Jadi nanti partikel-partikel yang berat itu yang udah turun ini bakal dikumpulkan di dust collector gitu. Nah, kemudian uapnya yang setelah dibersihkan partikel-partikel beratnya tadi ini dia bakal mengalir ke yang namanya demister gitu ya. Nah, demister ini tadi udah ada sedikit juga dijelaskan sama Bu Irma. Di dalam demister ini nanti bakal dipisahkan lagi antara air istilahnya uap yang basah gitu, uap yang basah dengan uap yang kering gitu kan. Itu sih secara kimianya. Baik, terima kasih Bu Zubaida untuk penjelasannya tentang material-material yang terdapat di uap air panas. Selanjutnya kepada Pak Arya lagi, kembali ya Pak Arya ya. Jadi kalau tadi Bapak katakan air yang tidak digunakan, itu akan kita kembalikan lagi ke sumbernya. Berarti sama sekali tidak ada limbah ya Pak, yang produksinya Pak. Jadi sangat aman, sangat ramah lingkungan. Soalnya apa-apa saja sih upaya untuk pengolahan lainnya sehingga benar-benar tidak ada limbah yang tidak merugikan oleh masyarakat. Ya, baik. Saya akan menjelaskan itu juga, tapi boleh ditampilin slide yang ini sedikit dengan Ibu Guru tadi menyampaikan kalau ada slide-nya lebih terlihat, adik-adik bisa melihat langsung bahwa proses sirkulasi energi yang pembentukan energi menjadi pembangkit listrik tersebut yang disampaikan sama Bapak dan Ibu Guru bisa lihat di slide sebelah kiri. Nah, oke, bisa di full screen lagi Pak, besarin dikit, zoomkan. Ya, nah diagram alir ya suplai uap PGE di Sibayak ini mulai dari kita perhatikan dari sumur. Kalau adik-adik semua lihat, perhatikan yang warna kuning, itulah penampang sumur kita yang terformasi. Jadi itulah dari reservoir kita. Itu panas yang dihasilkan, itu akan masuk melalui sumur tersebut, melalui kepala sumur kita. Oke Pak, sebelum masuk ke situ ya Pak ya. Nah, tadi ada beberapa kerjasama dengan PT Jiratama, benar Pak? Ya, di Zamatra. Jadi saya sedikit searching semalam Pak.
ketika Pertamina kerjasama dengan Zamatra mengalami beberapa kerugian karena tidak bisa beroperasi benar. Ya, itu bagaimana kejadiannya, Pak? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya, baik. Kita itu pada saat operasional itu mulai dari 2008 sampai 2010 itu kita optimal dalam beroperasi. Kemudian 2011 kita mulai banyak kendala, terjadi kerusakan dari materialnya PT di Zamatra ini. Tapi kita tetap menjaga steam kita tetap optimal untuk transfer ke mereka. Namun di 2015 pembangkitan PLTP milik PT di Zamatra ini terjadilah shutdown, jadi tidak beroperasi full, sehingga kita mampu sebenarnya produksi listrik ya sebesar 26.000 saat itu. Cuman kita sampai saat ini mulai 2015 sampai 2021 kita hanya sebatas maintenance uap. Namun kembali lagi ke tanggung jawab sosial lingkungan, kita tetap melakukan distribusi kepada masyarakat melalui CSR, program CSR, yang mana Pertamina ini kan besar ya Bu. Kami ini sebatas subholdingnya terkait dengan power dan renewable energy, kita tetap mensalurkan CSR. Namun untuk bagi hasil produksi kepada pemerintah betul-betul nihil kita untuk lakukan. Padahal kalau berdasarkan dengan peraturan undang-undang, bagi hasil bonus produksi itu berlaku untuk 1% kalau nilai jual listrik 1 per kWh-nya. Namun untuk uapnya kurang lebih setengah sen ya untuk bonus produksi ke pemerintah. Itu sampai sekarang pemerintah mempertanyakan bonus produksi tersebut. Oke Pak, jadi seperti itu ya, nggak ada sama sekali bagi hasil dari pihak ketiga kepada pemerintah. Kenapa nggak mencoba untuk chat yang lain gitu Pak? Ya, jadi ini kembali lagi ke politis pemerintahan, yang mana kami sudah melakukan duduk bersama dengan pihak ketiga ini, PT di Zamatra, dan juga dari Dirjen Energi Baru Terbarukan, PBTKE, di bawah Kementerian SDM. Tapi semua itu perlu proses, karena kontrak kerjasama kita sampai terhitung 2028. 2028 baru selesai. Nah, ini mekanisme ini harus kita lewatin secara legal, Konsel. Jadi supaya tidak ada di belakang hari tuntutan bahwa kontrak ini berjalan 30 tahun, harus ada jalur tengahnya. Nah, ini sedang lagi apik benar prosesnya sama pemerintah. Ya, nggak terbahas ya Pak ya, nggak bisa kita masuk kepada sistem yang ada. Boleh di-share screen lagi? Yang tadi, ya kita lanjut lagi bagaimana diagram alur dari proses geotermal ini menjadi sebuah listrik. Baik. Di-share screen, Bapak gurunya. Jadi adik-adik semua, kita tadi baru sampai menjelaskan sedikit sampai yang gambar kuning, kayak botol itu. Itulah namanya tadi separator. Separator ini adalah alat pemisah antara uap dan air. Nah, kalau kita lihat di bawah separator ini ada 3 jalur. Pertama, jalur inletnya itu adalah jalur fluida dari sumur panas bumi. Itu warna biru jalurnya. Itu ada 2 fasa fluida yang keluar di usus bayang. Nah, ini yang terbaik juga, kita punya lapangan di geotermal Kamojang, itu cuma 1 fasa. Yang keluar itu pure steam. Airnya sedikit sekali, mungkin 5% dari total semua potensi. Uap dan air ini ada di Sibayak. Jadi ada 2 fasa. Nah, di separator ini selanjutnya ada 2 jalur pemisah, yaitu jalur air dan jalur uap. Kalau jalur uap kita bisa lihat warna merah, itu jalur pipa uap. Terus yang hijau itu adalah jalur untuk brine atau air sudah proses pemisahan antara uap dan air. Nah, prosesnya adalah yang jalur hijau ini itu kita lakukan pendinginan namanya di cooling pond. Kita sudah ada siapkan balong, ada siapkan kolam penampungan untuk mendinginkan air yang panas tadi. Tambah air lagi. Ya, kita ada di namanya kondenser juga, dan dengan proses pendinginan dengan cooling tower. Nah, disitulah setelah dari pond tadi,
air itu baru kita injeksikan ke sumur injeksi. Sehingga tidak kita buang ke lingkungan yang akan bisa mencemarkan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian itu langsung dari separator ya, tapi ketika nanti prosesnya kita lanjutkan di jalur merah, itu adalah jalur uap. Yang mana jalur uap ini kita transferkan ke arah turbin. Nah, di sini ada SCAD, posisi antara wilayahnya PGA area Sibayak, Pertamina Geothermal sebelah kiri. Kalau kita SCAD itu sebelah kanan, itu ranahnya PT Diza Matra. Nah, disitulah PT Diza Matra memiliki aset turbin dan generator. Disitulah proses uap yang akan dikelola untuk memutar turbin, sehingga proses ada terjadinya kondensasi dari uap tersebut sehingga menjadi air. Kemudian dilakukan pendinginan melalui cooling tower. Nah, proses itu baru kembali lagi ke jalur hijau. Pipa hijau itu adalah jalur air proses kondensasi masuk lagi ke cooling pond. Setelah di cooling pond yang warna hijau itu akan baru diinjeksikan ke sumur injeksi. Nah, kalau kita lihat kalau sudah kembali ke sektor kanan, itulah sektor pembangkit. Itulah akan proses dari turbin menjadi listrik melalui jaringan transmisinya pihak PLN. Nah, di sini kalau kita lihat prosesnya sudah kembali lagi bukan ranahnya Pertamina, tapi itu ranahnya PT Diza Matra. Nah, kami adalah sebagai renewable energy sebatas sumur injeksi kita injeksikan untuk menjaga kondisi reservoir panas bumi kita tetap konstan seperti bisa dioptimalkan lagi, naik kembali ke sumur produksi. Begitulah kurang lebih. Baik, sangat luar biasa sekali. Baik, Pak Rian, sedikit satu lagi, Pak. Bagaimana peran PGI ini dalam membina masyarakat di sekitar operasi? Pasti kita ada dari segi sosialnya, Pak ya. Mungkin ada pemberdayaan yang dilakukan oleh PGI untuk masyarakat di sekitar Sibayak. Dan saya penasaran, Pak, untuk ngebor itu berapa kedalaman, Pak, sehingga dapat tuh panas buminya, Pak? Betul dibahas. Oke, baik. Ini ada slide di setelahnya, Mas. Next slide. Setelah itu. Setelah yang tadi. Oke. Udah tampil di share screen supaya adik-adik semuanya sedikit paham. Oke, sebentar ya. Nah, ini semua sudah bisa melihat bahwa kita memiliki rekod parameter yang dilaksanakan pada saat pengeboran kemarin sebelum-sebelumnya. Ya, pada prinsipnya kita ada punya proven area dan juga ada probable area. Nah, rata-rata sumur panas bumi yang kita sudah lakukan pengeboran ini, kita masang trayek casingnya selubung untuk penampang produksinya kurang lebih di 2.500 sampai 2.700 meter atau 2,7 km. Tapi sebenarnya proven area kita sampai 3,3 km kita lakukan pengeboran, kedalaman pengeboran itu dari leveling area, surface area di permukaan. Kemudian rata-rata di densitas batuan itu kita dapatkan di sekitaran 2.500 itu sudah zona loss. Jadi memang rata-rata di batuan keras itu kita pada saat ngebor kadang 500 meter pengeboran kita sudah ketemu batuan keras. Selanjutnya yang berbedanya dengan sumur migas, kalau migas itu batuannya lebih lunak. Nah, kalau kita batuan keras, terus yang kita cari, ini sensasinya kalau kita ngebor di panas bumi, yang kita cari adalah loss-nya, zona loss. Jadi zona reservoir yang sudah ada potensi proses pemanasan magma tadi sehingga dapat uap, itu zonanya loss. Tapi kalau di migas, sangat kita hindarin. Zona loss itulah zona shallow gas. Akan ada potensi gas flammable yang muncul ke area. Itu yang berbahaya. Itulah sensasi di geothermal. Nah, kalau kita lihat dari profil sumur kita ini, kita memiliki temperatur itu di cut off di 180 derajat Celcius. Kemudian kalau kita lihat lama pembangkitan diharapkan dalam satu sumur itu bisa mencapai 30 tahun selama kita bisa menjaga tekanan reservoir di dalam perut bumi ini. Kurang lebih gambar ilustrasinya inilah mulai dari selubung kita 26 inci
yang terbesar di atas permukaan, kurang lebih dari permukaan sampai kedalaman 200 meter kedalaman ukur MKU ya bicaranya. Itu lanjut diturunkan lagi dengan turunan casing lagi 20 inci sampai ke kedalaman di 400. Selanjutnya turunan lagi casing 13-38, terus turun lagi casing produksi sampai di kedalaman sekitar 2.500. Nah itulah distribusi uap itu akan masuk ke dalam sumur. Itulah boran kita. Oke, baik. Terima kasih kepada kalian untuk waktunya. Untuk penutup, sudah terhubung sama kita Bapak Kepala Sumaya Nizam, ada Bapak Yudhistira. Baik, ya, Wah ini. Oke, Bapak. Ya, untuk kalian dan seluruh anak-anak ibu semua, tadi kita sudah mendengar bagaimana proses dari geotermal menjadi sebuah aliran listrik, dan kita sudah melihat bagaimana apa saja alatnya, apa saja mineralnya, apa saja potensinya dari geotermal. Jadi intinya banyak bersyukur tinggal di Indonesia, jangan ada niatan tinggal di luar negeri. Karena di Indonesia sangat banyak sumber-sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan untuk penutupnya saya persilakan ada Bapak Kepala Sumaya Nizam, Bapak Yudhistira Alfandi MSI, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aini sebagai MC dalam acara studi tour virtual SMA Islam An-Nizam ya dalam bentuk program Sekolah Merdeka Belajar yang kita gulirkan pada hari Ahad, hari Senin ini ya. Yang pertama kami atas nama SMA Islam An-Nizam tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Pertamina Geothermal Energi Area Sibayak. Dalam hal ini mungkin pemaparan materi tadi yang disampaikan dengan sangat baik dan sempurna sekali oleh Pak Rian Dwi Gustrianda, Wakil Kepala Teknis Panas Bumi atau Senior Supervisor Operation NHSSI PT Pertamina Geothermal Energi Area Sibayak. Tentunya program yang kita usung di SMA Islam An-Nizam ini merupakan kegiatan rutin ya Pak Rian ya, bahwa memang di SMA Islam An-Nizam setiap tahunnya kita itu rutin melaksanakan studi tour. Namun pada kesempatan ini memang kita laksanakan dalam bentuk virtual karena memang kondisi yang memang sedang tidak baik ya. Dan harapan kita mudah-mudahan ke depan kerjasama ini tidak hanya dalam kondisi yang normal maupun tidak normal seperti sekarang, tapi kerjasama yang alhamdulillah kami bersyukur sekali dalam kondisi yang pandemi ternyata PT Pertamina Geothermal Energi Area Sibayak juga ternyata sudah menyiapkan instrumen-instrumen, kelengkapan-kelengkapan untuk bisa menyambut masyarakat ya. Dalam hal ini kami masyarakat sekolah untuk diedukasi. Ini sangat baik dan positif sekali sebagai salah satu badan usaha milik negara yang juga menurut kami pemaparannya dengan slide yang sudah PowerPoint yang memang sudah dipersiapkan dengan sangat baik dan sempurna tadi, tentunya ini mampu ke depan memberikan wawasan yang luar biasa baiknya untuk anak-anak di level sekolahan. Kami sangat menerima banyak transfer knowledge atau wawasan pengetahuan pada siang hari ini. Tentunya banyak kekurangan, tentunya banyak kelemahan di sana sini. Nah, untuk segala sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya, mungkin guru-guru saya yang di lokasi juga mungkin duduknya tidak pada kondisi yang mungkin baik atau sedikit banyaknya tidak seperti yang orang Bapak inginkan. Mohon maaf kami atas nama keluarga besar SMA Islam An-Nizam, mungkin juga anak-anak kami yang banyak bertanya, yang juga mungkin banyak sekali kelemahan di sana sini dalam kendala teknis ya, maupun non teknis di lapangan, jaringan dan sebagainya. Kami mohon maaf dan sekali lagi harapan kami kerjasama ini dapat kita pertahankan dan tingkatkan lagi ke depannya. Saya rasa demikian. Terima kasih sekali lagi. Tidak banyak yang kami dapat sampaikan pada kesempatan ini.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya closing statement dari kalian. Ya, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak. Tadi belum terjawab apa saja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PGI. Selanjutnya Bapak closing statement. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu. Terakhir ya, saya mengucapkan terima kasih ya dengan SMA Swasta An-Nizam ini. Sebenarnya kami juga dalam kondisi operasional kita sangat slow down karena shutdown-nya PLTP ya di Jamatra. Kami tetap concern terhadap lingkungan seperti yang ditampilkan dalam slide berikut ini, yang mana concern kami itu mulai dari aspek lingkungan. Next slide, Pak. Aspek lingkungan, yang mana kita menjaga tetap melakukan pemantauan lingkungan supaya kualitas lingkungan kami terjaga. Untuk pemenuhan tadi kinerja lingkungan kami terkait dengan penilaian pemerintah terhadap target proper, kita mempertahankan biru, yaitu taat terhadap lingkungan. Dan juga selanjutnya ada lagi, Pak, pengelolaan limbah B3, yaitu konsentrasi kami dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional kita. Kami melakukan kerjasama dengan dari vendor pihak ketiga di Sumatera Utara ini terhadap pemenuhan penilaian proper lingkungan. Selanjutnya lagi Pak, seperti kegiatan masyarakat, tadi tanggung jawab sosial lingkungan kami melakukan pemberdayaan masyarakat juga melalui CSR juga. Ada programnya namanya program CSR Sehati, yaitu kami intinya kami untuk menjaga kesehatan ya gizi balita dari ibu hamil sampai ibu menyusui. Intinya juga kami menjaga kesehatan di lingkungan yang terdekat kami ini dari masalah kesehatan ya, dampak dari kegiatan kita, supaya juga masyarakat juga merasa diayomin dengan adanya perusahaan kami, tidak serta-merta hanya fokus ke produksi saja, tapi kami juga konsisten, concern juga terkait program pemerintah. Yang kemarin terakhir juga ada program stunting, jadi peningkatan gizi balita yang kami improve, kami tambahkan. Selain itu juga ada lagi kegiatan kami seperti donor darah, para pekerja dan masyarakat kami ajak. Jadi kami bekerja sama dengan PMI untuk memberikan sumbangsi ya terhadap donor sebelum pandemi nih kebetulan. Nah, di saat pandemi inilah sedikit berbeda lah budaya kami. Ya, memang kita sudah kembali ke new normal, sedikit lebih preventif ya dalam pelaksanaan donor darah. Sampai saat ini di masa pandemi COVID ini kita sedikit ditahan, ditunda. Terus juga terakhir ada lagi sosialisasi kita Pak, di selanjutnya next slide-nya ada simulasi pemadaman api kecil. Nah, seandainya nanti anak murid ibu guru ini perlu pengenalan terkait dengan di rumah tangganya, gimana sih cara memadamkan api? Ini bicaranya api kecil. Kalau api besar Pak, silakan serahkan kepada tim damkar. Ini mulai dari api kecil ini kita kebetulan saya sendiri beserta rekan-rekan saya juga bisa memberikan ilmu sedikit terkait dengan dasar-dasar mengenai cara memadamkan api kecil. Ini juga bukti sinergi kita ya dengan stakeholder. Kebetulan kemarin dari Puskesmas datang minta melakukan uji cara melakukan pemadaman api kecil. Ini setidaknya sumbangsi kami terhadap stakeholder dan juga masyarakat terdekat. Itulah mungkin dari saya sebagai Wakil Kepala Teknik Panas Bumi, Ibu Guru dan Bapak Guru yang hadir beserta anak-anak semuanya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ya itu 3M ya, sudah 5 ya, kesehatan ya, belajar dari rumah, jangan berkeliaran, berkerumunan, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan belajar dari daring ini adalah satu program pemerintah dan juga dalam program sekolah juga saya sangat setuju. Lakukan terus secara virtual, yang penting asal ilmu terus.
untuk kesehatan kita bersama. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita punya yang baru. Oke. Mau Yalio Semai Anizam yang baru menjadi yang lebih baik lagi. Izin. Amin. Tepat. Gak jelas suaranya, Bu. Gak jelas suaranya, mau dengar? Oke. Patah. Ya, dengar. Patah, Bu. Iya. Oke, udah normal ya? Iya, jadi kalau nanti saya katakan SMA Islam Anizam, semua tangannya a great place for changes. Bisa? Bisa ya? Oke, Bu. A great place for changes. Jadi semua yuk, duduknya yang tegak, tinggalkan pulpennya, tinggalkan kertasnya. Kita semangat dulu. Mungkin dari PGE ada yel-yelnya kan? No accident kan? Zero accident? Oh ya. Pertamina nanti ada dua nanti ya. Yang pertama nanti kalau saya sampaikan Pertamina Geothermal Energy atau PGE, jawabannya apa Pak? Jaya aja. Oke, Jaya Zero. Ini Pak, Zero accident. Tetap, Pak. Robot. Bu, patah suaranya, Bu. Iya, boleh. Aduh. Oke. Ya, bentar ya. Oh, mana kamera? Oke, sudah dengar? Udah, Bu, tapi patah-patah, Bu. Iya, jadi nanti kalau saya sampaikan, ya kita ada dua. Kalau saya sampaikan Pertamina Geothermal Energy, bisa? Pertamina Geothermal Energy, kamu semua tangannya Jaya Zero Accident. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau saya bilang lagi, SMA Islam Anizam Medan semua jayanya a great place for changes. Bisa? Bisa. For changes, untuk berubah. Oke? Ya, semuanya tegak duduknya. Boleh bersebelah kanan aja. Oke, siap ya? Oke. Ini di-record dan live di YouTube, ditonton sampai ke luar negeri anak-anak Ibu, jadi tetap semangat. Yang pertama, Pertamina Geothermal Energy. Jaya. Sekali lagi. Oke, Pertamina Geothermal Energy. Jaya. Yang kedua ya. SMA Islam Anizam Medan. A great place. Ulang, Bu. Research. Oke. SMA Islam Anizam Medan.
Big place for change. Ngomong apa sih? Kita berhadir pada hari ini dan doa anak ibu semuanya jangan lupa ngumpul tugasnya kepada wali kelasnya masing-masing. Ya, kita akhiri virtual studi per hari ini dengan mengucapkan pas alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ibu saya Ibu Aini pamit undur diri. Terima kasih. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan momen yang lebih menarik lagi nantinya. Amin. Untuk anak ibu, ya selanjutnya kita semuanya sudah 11 ya 30. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Jangan lupa ngumpul tugas ke guru wali kelasnya masing-masing. Ya, demikian. Ya, Bu. Amin. Lagi bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.